Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin perkenalkan diri, nama saya Sugianto Kasbin dari Kasbin Channel ya. Ingin menjawab beberapa pertanyaan saudara-saudara kami yang berkaitan dengan apakah benar sudah vaksin 2 kali masih terkena COVID-19 ya. Sebelum kami menjawab, kami mohon jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan beberapa saran masukan mohon nanti masukkan di dalam komentar ya. Untuk menjawab hal tersebut memang benar ya. 3 atau 4 bulan yang lalu kami sudah vaksin 2 kali ya. Dan ternyata memang benar dari pendapat beberapa ahli menyampaikan bahwa vaksin itu tidak bisa melindungi seseorang 100% ya. Bahkan ada yang memperkirakan hanya efektif sekitar 50% ya. Nah, jadi di sini secara teori memang masih sangat mungkin untuk terkena COVID-19 ya. Sehingga jangan sampai ada suatu anggapan bahwa kalau sudah vaksin 2 kali sudah aman, sama sekali tidak ya. Jadi jangan sampai ada anggapan-anggapan yang keliru, yang nggak pas, yang justru akan merugikan kita semua ya. Kemudian sudah vaksin masih bisa terpapar, kenapa ini? Ini yang kami sendiri tidak tahu persis saatnya di mana ya. Tapi yang jelas beberapa waktu yang lalu ya sekitar Idul Adha itu sebelum menjelang Idul Adha itu kami menjenguk orang yang sakit ya. Sakitnya juga tidak tahu sakit apa ya, tapi dari gejala-gejalanya kelihatannya sakit COVID-19 ya. Apakah kami kenanya saat di tempat orang sakit atau dalam perjalanan karena semobil dengan beberapa teman dalam satu mobil ya. Sehingga agak sulit kami mendeteksi yang mana ya. Tapi yang jelas untuk COVID-19 yang dikatakan saat ini disebut dengan Delta ini memang cepat sekali ya. Kami merasakan hanya sekitar 3 atau 4 hari itu langsung kepalanya pusing sekali ya. Badan sakit semua ya. Gelisah, tidak bisa tidur ya. Demam ya. Pilek, batuk-batuk, tenggorokan serak ya. Nah, sehingga biasalah kami menggunakan obat-obatan yang beli sendirilah gitu untuk mencegah siapa tahu hanya terkena flu ya. Tapi ternyata dengan obat-obatan itu sudah 2-3 hari masih malah berkelanjutan sehingga kami putuskan untuk tes antigen ya. Kami mendatangi pusat kesehatan, kami minta tes antigen, dan benar begitu tes antigen positif bahwa kami terkena COVID-19. Jadi dari sini kami simpulkan bahwa ternyata vaksin walaupun sudah 2 kali vaksin itu masih tetap kemungkinan besar sekali untuk terkena COVID-19. Jadi dari sini sebaiknya ya kalau ada keluarga yang sakit ataupun kita ingin bepergian dengan beberapa orang dalam satu kendaraan, betul-betul dicek dulu ya. Bukan kita saling curiga ya, tapi betul-betul bahwa kita benar-benar kondisi sehat. Kalau memang ada yang meragukan ya lebih baik ditunda ya. Lebih baik meninjau orang sakit itu ya jarak jauh atau bagaimana lah. Tapi kalau langsung itu banyak sekali kontak-kontak fisik sehingga sangat memungkinkan kita terpapar. Kemudian setelah hasil tes antigen memang kami disarankan untuk dirujuk tes PCR ya. Tapi kami tidak tes PCR karena toh nanti ini jelas akan semakin berat ya. Jadi kami langsung mencari rumah sakit yang ada tersedia tempat untuk perawatan ya.
Jadi di sini perlu diketahui oleh teman-teman semua, kondisi saat ini tidak semua rumah sakit itu siap untuk menampung orang-orang yang terpapar COVID-19. Karena fasilitas tempatnya, karena obat-obatnya, macam banyak hal ya. Ya, jadi kami terpaksa harus beberapa rumah sakit, sehingga kami dapat rumah sakit, sehingga dirawat secara intensif ya. Sekitar 10 hari dirawat. Dirawat 10 hari itu pun selama perawatan ya, ini kami selalu si perawat menyampaikan ya, 1 hari itu paling tidak untuk suntik antibiotik itu saja 3 kali. Kemudian suntik antivirus 3 kali. Kemudian pengencer dahak. Kemudian pengencer darah ya. Jadi dalam hal ini kami sarankan siapapun yang sudah terkena, sudah mulai pusing-pusing, segera periksa tes antigen. Kalau sudah positif, jangan ditunda lagi, langsung dirawat ya. Karena tidak mungkin lah menggunakan obat-obatan yang katanya herbal ini itu alternatif, nanti dulu ya. Kembalikan, serahkan kepada prosedur pemerintah yang sudah punya protap bagaimana untuk penanggulangan COVID-19 ya. Karena kalau nanti dibiarkan ya bisa berkelanjutan. Dan alhamdulillah kami 10 hari lah dirawat dan sekarang ini sedang isolasi mandiri ya. 14 hari, ini baru dapat 2 hari ya. Mudah-mudahan kami nanti hasil tes antigennya itu bisa negatif sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Selama 14 hari isoman pun, isolasi mandiri pun kami dipenuhi dengan obat-obat yang rutin harus saya makan, kemudian vitamin, kemudian disarankan untuk berjemur. Masih banyak sekali program-program yang harus saya lakukan ya. Mudah-mudahan selama 14 hari ini kami tetap bisa isolasi mandiri dengan baik, dengan tertib, dan obat-obat bisa kami minum, bisa berjemur, dan bisa pulih ya, sehat seperti sebagaimana sebelumnya. Ini sebagai suatu sharing, berbagi kepada semua ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share supaya kami bisa tetap optimis berkarya walaupun dalam isolasi mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.